aha, aha.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mengambil manfaat berkah untuk hidup kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Allah berkehendak menciptakan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah berkehendak kepada kita memilih menjadi hamba-hambanya yang dipilihnya, yang dikasih sayanginya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, mata kunta ija utita basatakal ata. Mata kunta, apabila kunta engkau memperoleh ija utita pemberian Allah daripadamu. Dengan kata lain, kamu diberikan Allah sesuatu yang menggembirakan kamu, nikmat, rezeki. Basatakal ata, maka pastilah hatimu menjadi senang, rasa luas sekali. Tiba-tiba dapat rezeki, dapat umroh, bisa naik umroh, senang enggak? Senang. Melihat ladang pertanian berbuah, ranum indah, berhasil, sukses panen raya, Masya Allah, senang enggak? Senang. Melihat anak lulus sekolah, senang hati. Melihat apa lagi? Melihat tukang selesai membangun rumah, kita bisa kita tempati, senang hati. Atau yang sederhana, cari kesana kemari rumah sewaan, nggak ketemu-ketemu, akhirnya kita ketemu juga rumah sewaan. Alhamdulillah, senang hati. Meskipun seperti itu. Atau lama tidak makan ikan kering, biasanya makan daging terus, ketemu ikan kering, alhamdulillah. Begitu hamba kebanyakan, kata Syekh Ibnu Athaillah. Tetapi wa ija munita, manakala doamu, hajatmu belum juga dikabulkan Allah, ditahan Allah, maksudnya belum dikabulkan, ditahan. Sebenarnya doa itu pasti dikabulkan, cuma ditahan Allah, munita. Nah itu. Qobadakal man'u, maka terasa sempit hatimu ketika itu. Pastadilla bizalika, maka itu menunjukkan bukti bizalika ala subuti tupuliyatika, itu menunjukkan sifat kekanak-kanakan dirimu. Nah, wa adami sidqika fi ubudiyatika, dan menunjukkan tidak adanya sidqika, ulun terjemahkan keikhlasannya, tidak adanya keikhlasan di dalam engkau selama ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa tuh? Kebanyakan manusia kayak ini kelalah. Nah, kita sudah orang muslim, sudah bagus, bila mendapat nikmat tuh kita gembira. Tapi ada saja hajat tidak terkabul, atau keinginan tidak terkabul, atau sempit rezeki, terus bina sengsara, terus bina kurisaan hidup, lalu hati jadi sempit. Kenapa nih Tuhan nih? Kenapa nih Tuhan nih? Kenapa Tuhan nih? Sempit hati kita. Kenapa Tuhan? Kenapa terlalu banyak kenapanya dengan Tuhan? Kenapa Tuhan ini tidak sayangkah dengan aku? Kok Tuhan memperhatikan orang lain, tidak memperhatikanku? Sempit hatimu. Maka ketika itu membuktikan dua hal. Pertama, ternyata kehambaanmu itu kekanak-kanakan. Bahasa kekanak-kanakan itu tiflun. Bahasa lainnya adalah
kamu itu sebenarnya tidak layak disebut sebagai hamba, tapi kamu itu masih anak, bukan orang dewasa kekanak-kanakan. Yang kedua, membuktikan tidak adanya keikhlasan dirimu selama ini dalam beribadah. Nah, ini muhasabah, ini sebenarnya bab muhasabah. Kita muhasabah artinya mengintrospeksi diri kita. Sampai di mana diri kita? Subhanallah. Yuk, bagaimana itu? Ala ahlillah walasta minhum. Engkau mengaku sudah menjadi hamba Allah yang baik, yang bagus, yang kualitas. Andai bahasa modern yang terkonfirmasi sebagai hamba Allah sudah. Waduh. Atau yang terverifikasi. Wah, terpilih ya lah menjadi hamba Allah, seolah-olah begitu. Lasta minkum. Sebenarnya engkau tuh masih kekanak-kanakan, kata Syekh Ibnu Athaillah. Bal anta dakil ma'ahum. Engkau sendirilah yang mengklaim engkau seolah-olah masuk menjadi hamba Allah, berkategori sudah menjadi hamba Allah yang baik. Padahal belum lagi, kamu masih anak-anak. Bi amrin la yastahaqqahu, yang sepatutnya kamu tidak berhak untuk mengklaim dirimu sudah menjadi hamba Allah. Waduh, aku ini sebenarnya duduk di makom kehambaan. Tapi sebenarnya kekanak-kanakan. Buktinya apa? Ketika menerima nikmat senang, lalu ketika menerima tidak ada kenikmatan, atau doa belum terkabul, hajat belum terpenuhi, masih sengsara atau hidup masih sempit rezeki misalnya, hati terasa sempit, seolah-olah Tuhan menyakiti dirinya, seolah-olah Allah memilih-pilih kasih kepada dirinya. Inilah bukti engkau, kata saya, masih kekanak-kanakan. Kama anna tifliun, anna tiflu, sesungguhnya anna tifla yadkhulu ma'al adyabi pidia fatihim, seperti seorang anak-anak yadkhulu ma'al adyabi, dia masuk menjadi tamu-tamu daripada tamu mereka. Wala yastahaqqud dukul ma'ahum. Ada orang bertamu, biasa tamu ini khusus untuk orang dewasa, ada anak-anak ikut juga masuk di dalamnya, masuk aja juga lah bersama orang-orang dewasa. Nah, sebenarnya di antara orang-orang yang dewasa itu, tamu yang berhak itu, si anak-anak itu tidak berhak untuk menjadi tamu. Bahasa kita apa tuh ya? Bahasa kita nyerawen. Tahu lah menyerawen. Ini banyak bahasa Banjar tidak tahu lagi lah. Menyerawen itu apa ya? Ikut kambing tumbur, lain juga. Apalagi bahasa Indonesianya apa nyerawen tuh? Ikut-ikutan lah. Kamu belum berhak untuk mendapatkan itu. Wa kana yuqalu lahu tiplul a'rasi ai wa adami sidqika fi ubudiyatika. Yang kedua, ketiadaan keikhlasanmu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaja min alamati baqail haji, itu terlihat baqail haji, adanya kepentingan kamu untuk menghidupi dirimu di situ. Nah, terlihat ada kepentingan dunia, bahasa lainnya. Jadi Allah itu disembahnya karena kepentingan dunia, karena kepentingan apa itu boleh lah, itu boleh aja, enggak apa-apa, itulah orang awam. Tapi kan kamu sekarang mau masuk di kelas yang sudah di kelas 2 lah, kelas orang-orang yang ubudiyah. Dalam Imam Qushairi dalam Risalatul Qushairi, dalam risalah beliau menjelaskan tentang makna kehambaan itu. Kata beliau berkata, hamba itu terbagi 3 keadaan. Awalan ialah, yang pertama adalah hamba itu disebut dengan ibadah atau melakukan ibadah, atau bahasanya
jamak daripada abid, ubad, orang-orang ahli ibadah. Ibadah lil awami minal mu'min. Pertama adalah kelompok orang yang ahli ibadah bagi orang-orang kebanyakan daripada mukmin. Yang kedua, ubudiyah, yaitu kelompok yang menyipati dirinya dengan ibadah, itulah kelompok khawas. Yang ketiga, wal abudah liqasil qasi, khawasul khawas. Orang mukmin umum yang awam, dia beribadah ketika 5 waktu sholat lima waktu selesai. Puasa pada bulan Ramadan, apalagi bila ada uang naik haji, itu orang awam. Nah, ini kelompok orang awam. Mudahan mereka ini juga digolongkan Allah masuk ke dalam surga. Nah, ini orang kebanyakan. Nah, kelompok ini biasanya itu mereka bila diberi Tuhan nikmat, mereka senang hati, tapi begitu mereka belum terkabul hajatnya, masih sengsara hidup, masih pina sempit hidup, maka saat itu hatinya sempit, maka orang ini tidak layak masih naik ke peringkat kedua, masih di peringkat yang pertama ibadah. Bagaimana orang yang di peringkat kedua yang disebut dengan khawas ubudiyah? Itu berarti dia ibadahnya bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya sholat sunat seperti dikerjakan rawatib saja, bukan hanya haji dan puasa, bukan hanya itu ibadahnya. Bagaimana? Mereka menyisipi hidupnya dengan ibadah, menyisipkan hidupnya dengan ibadah yang tidak dilihat oleh manusia, tidak dilihat oleh manusia, seperti membuang sifat-sifat jelek pada dirinya. Nah, dia memikirkan bagaimana caranya membuang sifat riya. Oh, kayaknya aku ini masih riya, kayaknya aku ini beribadah masih belum ikhlas kepada Allah. Kayak apa, bagaimana caranya supaya aku ikhlas beribadah selama ini. Nah, ada renungan itu berpikir. Lalu dia mengisi hari-harinya dengan membaca zikrullah, dengan membaca salawat. Nah, ini kawas dah nih orang nih. Mengisi apa lagi kekuranganku? Lalu dia menuntut ilmu, mau belajar ilmu agama. Ilmu dunia itu untuk dunia nih, ilmu agama untuk akhirat. Bagaimana caranya dia membuang sifat-sifat jelek pada dirinya. Kemudian dia meningkatkan lagi ilmunya, bagaimana dia supaya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurbah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditelusurinya, dicarinya guru-guru yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ubudiyah. Maka ketika mereka kena bala, bencana, musibah, atau belum terkabul hajatnya, mani'ah, dia ditahan oleh Allah, hatinya tidak merasa sempit, hatinya tetap berlapang dada. Tidak beda seperti dia tetap mendapatkan kenikmatan. 5 aja. Kenapa? Karena dia sudah memandang alam semesta dan kehidupan ini sebagai anugerah, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkat yang kedua sudah ini. Maka orang yang kedua ini berhak dia mendapatkan yang disebut dengan ainul yakin. Kalau yang pertama tadi itu hanya ilmu yakin, ilmunya hanya ujar-ujar dadangaran aja. Yalah, informasi yakin saja, ilmu yakin. Nah, yang kedua ini sudah ainul yakin, sudah merasakan, sudah merasa nyata keyakinan itu bahwa hidup ini sebenarnya ini persisnya. Kalau yang pertama itu mencari guru aja bingung, mana guru yang menyampaikan aku ke akhirat, itu aja bingung, mana juga. Nah, bisa salah pilih, nah, mencari guru aja bisa salah pilih. Bahaya jod, salah pilih lah. Terpilih gurunya Wahabi jadi Wahabi, ya lah. Terpilih gurunya Syiah jadi Syiah. Karena tidak tahu ya ikuti terus. Bahaya tuh. Syiah misalnya biasanya gurunya itu sholat tiga kali aja dalam sehari, tiga waktu aja dalam sehari. Subuh, Johor, asar tidak disatukannya, maghrib, lawan isya.
Nah kira-kira kayak itulah. Amun tersalah kan enggak apa-apa, ulun lain sih ya. Jadi bisa salah ya Allah. Cuma itu salah. Yang kedua si A itu biasanya dia tidak percaya, benci kepada Sayyidatina Aisyah, kepada Umar bin Khattab. Nah, bila mut'ah namanya, kawin mut'ah, kawin kontrak. Wahabi Pak, nah Wahabi ya nang mengatakan Tuhan berkepala berwajah, Tuhan bertangan, Tuhan berwajah bertangan, sesuai dengan firman Allah aja. Nah si Bungol ini mendengar, iya juga si murid ini nah, Ar-Rahman alal arsistawa, Tuhan yang Rahman tuh duduk di aras kekuasaan Allah. Ya duduk Allah nang kayak manusia juga mencongkong. Manusia ini, keadaan manusia ini menggambarkan kekurangan, sempurna dari titian tertentu tapi kekurangan dari sesuatu. Kita kawa duduk, coba lo ndak ada burit, kalau tidak ada apa burit itu bahasa Indonesianya, pantat, kawa lo duduk, lo bisa duduk, berarti kita terikat dengan pantat. Nah, masa Tuhan terikat dengan pantat? Laisa kamislihi. Nah ini bahayanya jadi Wahabi juga pian. Bila gurunya harimau jadi harimau juga pian. Nah, karena ibadah umat Islam mencela-cela. Tapi banyak juga diantara kita yang terpapar cara paham-paham seperti itu. Terpapar tuh terjangkit-jangkit sedikit-sedikit, tapi sidin sebenarnya tidak Wahabi. Misalnya sedikit-sedikit syirik orang, ziarah ke kubur, syirik, ya tuh Wahabi kan. Ada juga sedikit-sedikit syirik. Ya kah? Aku datang dari mana ajar si orang tuh misalnya. Datang dari Martapura. Kawa dari Martapura ke sini, alhamdulillah naik sepeda motor itu jar. Syirik tuh jar. Kenapa itu yang menyampaikan tuh kan Allah, bukan sepeda motor. Nah, ini kan bahaya juga ini. Terlalu ekstrim, itu namanya terpapar Wahabi. Kembali kepada tadi. Isa kah sudah? Belum enggak? Belum enggak? Belum. Dikit lagi lah. Wal amali ala nilihi wa huwa munaqidun lil ubudiyah indal arifin. Ada kepentingan dunia dan beramal, wal amal ala nili, ada sesuatu yang sifatnya hasrat, bahwa bukan hanya kepentingan ini tetapi kepentingan pribadi. Inilah yang sifatnya dimana bila pribadi dirasa menurut hawa nafsu tidak enak, tidak nyaman, maka dianggap itu sesuatu yang tidak baik. Nah, ketika Allah belum mengabulkan hajat dan permintaan, hatinya merasa sempit. Subhanallah. Nah, inilah yang menjadikan si hamba itu tidak bisa naik kelas. Jadi ada penyebab orang itu tidak mau naik kelas menjadi maqam kawasul kawas. Meskipun sholatnya sudah 1000 rakaat dikerjakan. Apalagi yang tidak 1000 rakaat lah. Ini 1000 rakaat sudah dikerjakan tiap hari. Misalnya 100 rakaat. Malamnya sholat tahajud terus menerus. Dia bisa naik-naik dia ke makam kawas. Kenapa? Limaja. Karena dia tidak mengerti, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di catatan ini, mengenal Allah ini banyak. Begitu sulitnya menjelaskan karena begitu banyaknya kita perlu mengenal Allah. Jangankan Allah pian kenal, istri pian di rumah aja pian kenal benar-benar lah. Berapa tahun dah bersama pian? Hah? Pak, 30 tahun. Ya lah, belum tentu pian kenal semuaan lah. Yalah, ini sedang apanya anda tahu lah. Yalah, dikasih uang sama istri pian, biasa misalnya mengasih tiap hari 50.000. Belakangan karena ada rezeki lebih dikasihlah 100.000 lebih 50.000 kan? Pian sangka apa? Senang enggak? Istri pian senang. Ternyata apa? Dikasih lebih itu si istri malah mengomel. Ini sebenarnya kurang nih jar. Wah, keperluan anak ini lagi jar. Ini beluman lagi, menghitung-hitung nih kurang nih lagi nih jar. Hah?
Si suami menyangka dengan dikasih itu bertambah senang karena lebih daripada biasanya. Disangka senang si istri. Ada lagi suami menabung tiap hari, menabung di tabungan. Akhirnya ingin menyenangkan hati istri, nunggu ulang tahun, nah ya kan? Sampai berapa tahun menabung? Oh, mungkin 5 tahun si suami nabung 5 tahun, mungkin 5 atau 7 tahun niat menggembirakan hati istri. Sampai di hari ulang tahunnya, si suami membelikan motor baru. Motor baru, motor apa ya lah? Untuk perempuan tuh biasanya Yamaha, Honda Beat lah, Honda Beat. Baru kan? Kira-kira senang deh istri? Anda menganggap senang. Begitu istri dapat kendaraan laku, dapat motor baru laku, harusnya apa? Dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi malah sebaliknya apa yang terjadi? Wah, duitnya datang dari mana nih, Jar? Duitnya datang dari mana, Jar? Jadi Jar suami tabungan 7 tahun aku nabung supaya menggembirakan hatimu untuk membelikan kendaraan baru. Berarti selama ini, pian, wahai suamiku, abang tidak jujur dengan istri. Ujar istri, apa kabar? Ternyata abang tidak jujur dengan istri, menyimpan uang tanpa diketahui oleh istri, mendapatkan uang dapat lebihan dari gaji atau dari pendapatan tidak disampaikan kepada Masya Allah, taumut lah pian, Masya Allah. Nah, jelas-jelas pian suami istri pun kadang tidak bisa mengenali keadaan istri. Apalagi dengan Allah nih, perlu bukan hanya, tidak bisa kita Quran, tidak bisa hadis, tidak bisa, kita perlu ulama. Nah, seperti Imam Qusairi, Imam Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Qadir Jalani, bagaimana menjelaskan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sudah lulus cum laude Al-Quran dan hadis, ijma ulama, pendapat-pendapat sahabat, mereka simpulkan dengan pengalaman mereka juga, mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Kita tinggal memahaminya saja lagi sedikit demi sedikit. Subhanallah, mudah sekali. Mudah-mudahan kita tergolong orang pada tingkatan khawas, naik lagi kepada tingkatan khawasul khawas. Intinya bagaimana agar apabila hajat kita belum terkabul juga, maka siogyanya kita tetap berlapang hati kita. Sangkalah kebaikan kepada Allah itu maha baik, bahwa apa yang ditentukan Allah itu adalah pasti baik keadaannya, dan untuk mengangkat derajat kita dari awam ke tingkat kawas, dari kawas menuju kawasul kawas. Bisakah guru dari awam langsung tingkatan kawasul kawas? Bisa, bagi Allah itu bisa. Meloncat langsung pun bisa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Ulun minta maaf atas segala kekurangan ulun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hu aha.